Apa jadinya kalau 3 dukun sakti dari Indonesia, anggota rahasia dari Persatuan Dukun Indonesia, Perduki, tiba-tiba menghilang dari kampung, lalu muncul secara gaib di Gaza? Bukan dengan senjata, bukan dengan pasukan, tapi dengan kekuatan leluhur yang mengguncang markas militer Israel hingga lumpuh total. Siapa mereka? Kenapa mereka bergerak? Dan apa yang sebenarnya terjadi malam itu saat langit Gaza tak lagi dihujani bom, tapi diliputi bayangan cahaya yang tak bisa dijelaskan dunia? Cerita ini bukan di koran, bukan di berita, tapi hidup di hati mereka yang masih percaya. Kalau manusia diam, maka alam akan bicara. Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Bayangkan sebuah malam yang dingin di Gaza. Langit kelam, tak berbintang. Hanya ada cahaya redup dari senter-senter rusak yang menyorot reruntuhan bangunan. Debu dan darah bercampur di jalan-jalan. Tangisan anak-anak pecah di antara suara tembakan dan dentuman bom. Seorang ibu menggenggam jasad bayinya yang membeku di pelukannya. Tak ada kata. Tak ada harapan. Gaza, negeri kecil yang tak pernah tidur karena derita. Dunia melihat, tapi bungkam. Dunia mendengar, tapi pura-pura tuli. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan penderitaan Palestina hanya menjadi sekilas berita yang segera tergeser oleh tren dan gosip baru. Namun, di belahan bumi yang berbeda, ribuan kilometer dari sana, di sebuah dusun terpencil di Kalimantan, ada yang tidak bisa membisu. Ada 3 sosok yang tubuhnya mungkin renta, tapi mata batinnya tajam menembus batas ruang dan waktu. Mereka bukan jenderal, bukan politikus, bukan diplomat. Mereka adalah dukun. Tokoh-tokoh sakti dari Perduki, Persatuan Dukun Indonesia. Organisasi gaib yang selama ini hanya dikenal di kalangan terbatas. Mereka bukan pesulap. Mereka bukan penipu. Mereka adalah penjaga keseimbangan, penjaga leluhur, dan penjaga nurani bumi. 3 nama yang di kalangan dunia mistik Indonesia tidak asing. Ki Jagat Lelono, dukun tua asal Banjarnegara, berjubah hitam, berambut panjang putih, ahli perjalanan astral dan pengendali elemen tanah. Nyi Rara Seta, perempuan sakti dari pesisir selatan Jawa. Murid langsung dari keturunan Kanjeng Ratu Kidul. Ia bicara dengan ombak dan angin. Mbah Surono, dukun keramat dari lereng Merapi. Tak banyak bicara, namun sekali ia buka mulut, bumi bisa bergetar. Malam itu, di tengah semedi mereka yang sudah berjalan 7 hari 7 malam, tubuh mereka tiba-tiba gemetar. Dahi mereka basah oleh peluh dingin, bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang sangat berat menekan dada mereka. Ki Jagat membuka mata lebih dulu. Nafasnya berat. Anak-anak itu, mereka menangis. Tapi bukan hanya karena kehilangan, tapi karena dunia membiarkan mereka sendiri. Nyi Rara Seta menyusul. Bola matanya memerah. Suara air matanya mengalir perlahan. Aku mendengar suara perempuan Palestina yang membaca ayat sambil menggali tanah dengan tangan kosong mencari anaknya yang terkubur. Lalu Mbah Surono, yang biasanya diam, akhirnya berkata, "Langit meminta kita bergerak." Mereka tidak menonton berita, tidak scroll media sosial. Mereka bukan bagian dari dunia digital. Tapi getaran duka Palestina menembus semesta dan menghantam batin mereka. Inilah yang disebut panggilan jiwa. Bukan karena diminta, bukan karena dibayar, tapi karena hati mereka menolak untuk tinggal diam. Sementara dunia sibuk berdiskusi dan debat, para dukun ini duduk bersila di depan api kecil. Mereka menatap kosong ke api, tapi dalam benak mereka, gambaran penderitaan di Gaza begitu jelas. Mereka bisa melihat bangunan yang roboh. Mereka bisa merasakan panasnya pasir yang dibakar bom. Mereka bisa mencium bau besi, darah, dan air mata. Tiba-tiba, seekor burung gagak hitam masuk ke lingkaran semedi. Bukan sembarang burung. Ini adalah utusan alam gaib, pertanda bahwa waktu sudah dekat. Di kakinya tergantung secarik daun lontar yang tiba-tiba terbakar sendiri. Tapi dari api itu keluar tulisan kuno Jawa. Durmo gawe rusak. Ora pisan-pisan diparingi pangapura. Kezaliman yang melampaui batas, tak bisa dimaafkan oleh langit. Ketiganya berdiri bersama.